summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur, orang-orang yang shadiqun, yaitu mereka yang sesungguhnya orang-orang mukmin, mereka orang jujur gitu. Allah menggambarkan penegasan terhadap kemukminan itu adalah ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian summa lam yartabu, tidak ragu-ragu dengan keimanan tersebut, dengan prinsip hidupnya itu, kemudian diwujudkan prinsip hidupnya, ketidakraguannya itu dalam bentuk wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah Ta'ala dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang shadiq. Dan Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita mewanti-wanti, memberikan wasiat, alaikum bisirki, berlakulah kalian jujur, benar, gitu. Benar keimanannya. Gitu. Inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu, kebenaran iman itu pasti akan membuahkan berbagai macam keberkahan, kebaikan yang berlimpah. Dan tidak ada muara yang indah dari sebuah albir atau kebaikan itu kecuali surga Allah SWT. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, kaitannya dengan as-sidqu ma'al Quran, kejujuran atau kebenaran iman kita dengan Al-Quran itu, ada beberapa poin yang bisa sampaikan. Mengutip dari ayat itu, yaitu tentang pertama keimanan. Maka Allah katakan tadi innamal mu'min. Jadi kejujuran itu tidak bisa ditawar-tawar, hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mukmin. Dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan innamal mu'min dengan ya ayyuhalladzina amanu sudah berbeda maknanya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, baik orang-orang beriman, amanu itu keimanan yang berbicara secara umum gitu. Itu kan kata kerja lampau, berbicara secara umum, baik itu yang imannya kapasitasnya lemah maupun imannya yang kuat semuanya. Tetapi ketika Allah memberikan penegasan mukmin itu pelaku, sudah pasti garansi keimanannya itu sudah jelas, gitu. Sudah sangat kuat. Ya. Innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, innamal mu'min itu adalah mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya dan ditunjukkan dengan tidak ragu-ragu dan berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta dan jiwanya, berjuang di jalan Allah. Mereka lah orang-orang yang jujur, yang benar dalam keimanannya. Nah, as-sidqul ma'al Quran, kejujuran bersama Al-Quran atau kebenaran iman yang kepada Al-Quran itu, pertama, ciri yang pertama adalah, sidik yang pertama adalah, atau kejujuran yang pertama itu adalah, jadi terkait dengan tadi, komitmennya bersama Al-Quran itu tidak akan pernah berubah meskipun situasinya berubah, misalkan situasinya waktunya liburan gitu, ya nggak akan pernah berubah. Jadi kalaupun nggak ada agenda kajian online pun ya tidak akan pernah berubah gitu. Karena bagian dari asidikul harokah itu kan, kajian ini bagian dari sidikul harokah gitu. Membantu kebenaran dalam kejujuran dalam merorganisir amal kita atau memanage amal kita itu membutuhkan kebersamaan dalam berjamaah gitu. Tapi tanggung jawab pribadi dari sidikun pribadi itu atau kuatul fardi itu, yaitu tanggung jawab yang tidak boleh pernah berhenti. Yang pertama tidak adalah as-sidikun niat. Jadi kebenaran bersama Al-Quran itu yang pertama adalah kebenaran atau kejujuran bersama Al-Quran itu kesuksesannya amat ditentukan oleh sidikun niat, kebenaran dalam niat. Bicara niat tentu bicara tentang ikhlas, tentang kuatul indifa, tentang kuatan motivasi. Indifa, dafa atau dorongan yang kuat yang ada dalam dirinya gitu. Kesungguhan untuk berusaha gitu. Ya, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Itu keluar dari dirinya. Berarti itu timbul dari kekuatan imannya.
Kata Allah SWT dalam surat Al-Isra itu kan, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'ya wa huwa mu'min wa ulaika kana sa'ihum mashkura. Jadi barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia bersungguh-sungguh. Nah, korelasi antara Al-Quran dengan akhirat itu sangat kuat sekali. Jadi orang makin menguat imannya kepada akhirat, itu akan makin produktif dalam komunikasinya, dalam persahabatannya dengan Al-Quran. Orang aktivitas dalam kehidupan muamalah sehari-hari pun juga itu selalu dikaitkan dengan iman akhirat. Nabi ketika mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, itu ada tiga aktivitas muamalah. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yakun khairan aw liyasmut. Itu kan berarti komunikasi terhadap orang lain. Wal yukrim jarah, memuliakan tamu. Wal yukrim dhaifah, itu memuliakan tamu. Kemudian wal yu'dhi jarah, kemudian tidak menyakiti tetangganya, dan itu bagian dari wujud keimanan kepada hari akhir, apalagi dengan Al-Quran gitu. Ya. Maka wasa'alaha sa'ya, dia akan melakukan sebuah usaha upaya terus menerus. Itu amat dikuatkan dengan keimanan kepada hari akhirat. Itu sidikunia. Jadi sidikunia bagaimana untuk menyuburkannya? Maka pertama harus menguatkan al-imanul amik, ditentukan oleh keimanan yang kuat untuk membangun niat, mengkuatkan kekuatan motivasi bersama Al-Quran. Jadi motivasinya akan selalu terjaga. Libur nggak libur, sibuk tidak sibuk, akan terus terjaga. Ya, itu amat dipengaruhi oleh tadi kekuatan motivasinya, ya, bersama Al-Quran. Yaitu tergantung dari iman. Kalau iman yang kuat, maka dia akan terus mendorong, memberikan dafa'nya atau kuatan indifa'nya untuk terus bersama Al-Quran. Ya, namanya manusia, nama iman itu saatan-saatan. Sesekali mungkin ada kalanya futur, tidak bersemangat. Tapi itu kan sekali-sekali, nggak terus-menerus gitu. Ya, maka untuk menyuburkan itu agar imannya itu tidak terus-menerus futur, ya, melemah atau bahkan menjauh dari aktivitas itu. Berikutnya untuk menyuburkannya selain al-imanul amik adalah al-ibadatus shahih, ibadah yang benar. Gitu. Oleh karena itu beral-Quran selalu dikaitkan dengan beribadah. Gitu. Contohnya apa? Ketika orang beral-Quran, pasti dia akan menjaga minimal aktivitas malamnya, ibadahnya, munajatnya kepada Allah Ta'ala. Karena itu yang paling memungkinkan. Jika kita sibuk di siang hari, maka di malam hari kita akan bisa melakukan. Jadi aktivitas qiyam itu bagian dari yang tidak bisa. Ibarat mata uang itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara dua keping mata uang itu, antara Al-Quran dengan qiyam gitu. Dan dalam Al-Quran selalu disebutkan gitu, malam, kata malam, tidak ada kata siang dalam kaitannya bermunajat kepada Allah SWT. Jadi dibarengi dengan kekuatan ibadah, entah itu wirid Qurannya, entah itu di luar sholat maupun di dalam sholat itu menjadi bagian yang terus, karena itu menjadi salah satu tujuannya gitu. Jadi hafal itu sendiri yang sering saya ulang-ulang kalimatnya. Menghafal itu bukan hafal bukan tujuan utama. Itu adalah tujuan antara. Itu adalah wasilah sarana untuk mencapai tujuan utamanya, agar menjadikan wirid Quran, zikir kepada Allah Ta'ala atau ibadah kepada Allah Ta'ala itu makin meningkat. Karena ibadah yang paling indah ketika kita bersama Allah adalah ketika kita membawa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya. Itu ibadah yang paling indah. Oleh karena itu definisi Al-Quran itu ulama sepakat al-muta'abadu bitilawati. Jadi membaca Al-Quran itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada adab-adabnya dalam tilawah. Itu baru hanya sekedar tilawah, belum lagi mentadaburi, mempelajarinya, mengajarkannya, mendakwakannya, mengamalkannya, dan seterusnya. Nah,
Jadi sidikunia untuk menjaganya itu dengan pagar al-imanul amik, iman yang dalam, kemudian kedua ada al-ibadatus sahih, ibadah yang benar, dan ketiga ada al-wafa'u bil ahdi, janji yang setia. Jadi artinya punya komitmen bersama Al-Quran itu. Ya. Jadi ketika kita orang yang bersahabat dengan sesuatu apapun pasti butuh komitmen. Apa bukti dari komitmen yang persahabatan itu? Ya, ya persahabatan yang paling, komitmen yang paling puncak adalah istilahnya apa ya? Kalau ada istilah wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati sebelum janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, kan itu kan sebuah ungkapan ayat Al-Quran. Maka juga ada Islam misalnya wala tamutunna illa wa antum hafidhun misalkan, ya, atau wa antum mutkinun gitu, ya, dan setelah itu bagian yang bukan sesuatu yang terus memuncak dalam pikiran kita, yang menguat dalam benak kita gitu. Dari perjalanan sampai semakin berkurang usia kita, seharusnya semakin menguat kebersamaan dengan Al-Quran. Bagaimana Allah sebutkan minal mu'minina rijal sadaku ma'adullah. Jadi kejujuran sadaku ma'adullah itu adalah dia tetap menjaga komitmennya, ya, bahkan ketika ajal belum tiba pun dia terus menunggu pertemuan yang paling indah bersama Allah Ta'ala, membawa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faminhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Tidak akan pernah berubah. Kenapa? Sampai nanti bertemu dengan Allah SWT. Sadaku ma'lumat. Dari kejujurannya, kebenarannya itu adalah ketika dia itu memiliki al-imanul amik, memiliki aniyatus kuat, sidikun niat tadi. Kejujuran dalam niat. Ya, itu faktor yang pertama, ya. Jadi faktor yang pertama adalah kejujuran dalam niat. Yang ketiga adalah as-sidqul amal. Dan yang kedua ya, as-sidqul amal. Kejujuran dalam beramal ini langsung praktis, aktivitas langsung praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ukurannya bagaimana orang yang jujur, yang benar dalam amalnya itu, ya yang pertama amal tilawah. Itu paling mudah, paling rendah. Nah, maka Allah sebutkan ciri orang beriman sebagaimana Allah sebutkan tadi, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, di ujung ayat ulaikumus shadiqun. Siapa mereka? Mereka adalah, kalau tafsir ayat bil ayat, Allah katakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Mereka adalah orang yang beriman dengannya, dengan Al-Quran. Yaitu apa? Yang mereka menyambut Al-Quran haqqa tilawati, yatlunahu haqqa tilawati. Jadi tilawah baik secara kuantitas maupun secara kualitas itu dibuktikan. Itu kejujuran amal. Gitu. Sidikul amalnya itu adalah ditunjukkan dengan aktivitas tilawahnya baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Secara kualitas tentu orang yang jujur dalam persahabatannya dengan Al-Quran, ya dia akan diwujudkan dengan keindahan dalam tilawahnya, ya, kebenaran dalam tajwidnya dan seterusnya. Dia terus menjaga kefasihannya, penjagaannya dalam karena itu adalah kalam Allah Ta'ala, maka dia mencoba memperindah sebaik mungkin. Itu perkataan yang paling indah, paling agung, sudah barang itu harus dijaga, diperbaiki secara dalam adab yang paling baik. Itu adalah menjaga, membenarkan kualitas tajwidnya. Atau kuantitasnya tentu adalah jumlah. Tidak ada yang bisa diwujudkan kecuali jumlah. Ya. Nah, menghafal sekali lagi itu untuk membantu pada aspek bertambahnya kuantitas jumlah tilawah kita. Karena orang yang tidak hafal itu akan sulit untuk memperbanyak tilawah. Itu nggak usah kita bahas secara panjang lebar, itu sudah sering kita mendengarkannya gitu. Nabi bahkan karena hal itu sangat penting, Nabi pun memberikan klasifikasinya, mengelompok-kelompokkan gitu. Sampai pada tahapan yang paling futur itu adalah Iqra'ul Quran fi kulli syahrin, baca Al-Quran dalam satu bulan itu futur gitu.
Itu paling futur. Jadi khatam 1 bulan itu adalah itu futurnya orang beriman itu, bersama Al-Quran. Kejujurannya, sodiknya tadi, kebenarannya bersama Al-Quran itu pada tahap futur itu ketika Iqra'ul Quran fi kulli syahrin. Karena semangatnya wasa'ala sa'ya wa mu'min itu adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut adalah mereka bisa mengkhatamkan kurang dari satu bulan, ya. Bahkan ada 1 bulan 2 kali dan seterusnya. Ditambah dengan wirid-wirid Quran yang lain, sebagaimana dicontohkan Nabi, berarti lebih banyak lagi. Selain apa yang secara berurutan itu 1 juz, 2 juz, 3 juz dan seterusnya, ada wirid-wirid Quran harus dijaga gitu. Itu bagian dari cinta kepada Al-Quran, ittiba kepada Nabi. Ada wirid Yasin, wirid Waqiah, wirid Al-Mulk, wirid As-Sajadah, wirid Ad-Dukhan, wirid Al-Imran, wirid Kahfi dan seterusnya. Itu berarti lebih banyak lagi. Ya, itu bagian dari kuantitas jumlahnya gitu. Ya. Kalau lebih dari 1 bulan bukan futur lagi. Kalau nggak sampai lebih dari 1 bulan nggak sampai khatam itu bukan futur lagi. Itu menghijrai Al-Quran. Wa qala Rasul ya Rabbi inna wa qala Rasul ya qaum takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi mereka mahjura, itu sebagian tafsir ulama menjelaskan seperti itu. Berarti sudah menghijrai, menjauhi Al-Quran gitu. Kalau nggak sama sekali berarti dia lalai. La yatanqulubuhum. Ya. Hati mereka menjadi lalai karena nutrisi yang paling paling bagus, paling memungkinkan, paling tepat kadarnya itu adalah nutrisi bagi hati, itu adalah Al-Quran yang sudah Allah berikan itu makanan terbaik. Ya Yohanes, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wasyifa'un lima fi sudur. Tilawah, kemudian tadabur, kemudian ta'alum dan ta'lim, dan seterusnya. Itu bagian dari sidikul amal. Yang ketiga, yang terakhir adalah sidikul harakah, kejujuran dalam bergerak. Kejujuran dalam bergerak berarti berjamaah, terorganisir, termanage gitu. Mana harakah itu kan manajemen, menggerakkan, ya, mengelola gitu, ya. Berarti butuh orang lain, butuh situasi, butuh lembaga, butuh kegiatan untuk membantu itu. Karena untuk maksimalkan itu tidak dengan sendiri kita tidak akan mampu. Dan hakikat Al-Quran itu adalah harus digerakkan, dibumikan, ya. Contoh gitu. Ini contoh paling gerakan harakatul Quran itu paling tampak itu ketika bulan Ramadan. Orang yang sebelum Ramadan nggak pernah buka mushaf, begitu Ramadan buka mushaf. Orang yang nggak bisa khatam 1 bulan Ramadan bahkan bisa 2 kali khatam. Itu namanya sidikul harakah. Seharusnya itu tidak hanya Ramadan saja, kira-kira begitu maksudnya. Nah, antum di dalam berdiri kakim itu bagian dari sidikul harakah. Maka untuk memaksimalkan itu, ya maksimalkan seluruh agenda-agenda aktivitas di kakim itu. Itu bagian dari komitmen kejujuran dalam keimanan tadi, dalam aspek sidikul harakahnya. Ya. Nah, itu semua akan ketika ketiga aspek kejujuran itu terbangun dalam persahabatan ini dengan Al-Quran, maka akan menghasilkan sebuah kuatut taksir. Maka tidak hanya kekuatan pengaruh atau ada asarnya, ada bekas, ada dampak. Tidak hanya bagi diri kita, bahkan bagi lingkungannya, bagi sekitarnya. Ya. Tidak hanya kuatut taksir, bahkan kuatut tadbir akan menghasilkan kekuatan terbit itu pengelolaan gitu, atau produktivitas berikutnya, ya. Dia akan memberikan dampak yang sangat luar biasa pada gerakan-gerakan berikutnya gitu. Itu seharusnya dan itu makna dalam wajahidu
bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika mushadiqun. Karena Al-Quran itu selalu mengaitkan itu bi amwalihim wa anfusihim, bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Bi amwalikum itu suatu tadbir. Kita tidak akan bisa mengelola, tidak akan bisa memaksimalkan dakwah Quran itu atau dakwah secara umum ini kalau tidak ada modal, tidak ada dana, tidak ada mal gitu. Itu sesuatu yang tidak bisa. Makanya selalu dikaitkan dua hal tersebut oleh Allah SWT. Ya. Nah, oleh karena itu, ya kalau kita lihat dalam sejarah itu dua hal selalu beriringan gitu. Sehingga harapan para ulama Quran khususnya itu dua hal itu dikejar gitu. Ya. Dan sejarah terbukti itu Utsman bin Affan itu konglomerat kaya, tapi Qurannya luar biasa. Ya. Ulama-ulama berikutnya juga begitu. Dan dalam hadis kan disebutkan itu. Ghibtah itu la hazada illa fisnain kan gitu. Kita tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang ini. Yang Qurani dan yang muksini, yang ghani, yang kaya. Dan sampai sekarang begitu banyak para ulama mayoritas juga begitu di dunia ya, kalau di Indonesia kayaknya jarang itu temukan itu. Yang dia ahli Quran sekaligus dia ahli mal gitu, orang kaya. Syekh Husairi itu menjelang wafatnya itu hampir semua hartanya itu, kekayaannya itu, bisnisnya itu diwakafkan dalam Al-Quran. Yang masih muda sekarang masih ada itu gitu. Misalnya Rosid kan itu juga pengusaha gitu. Dan seterusnya itu. Jadi dia bisa berdakwah dengan Al-Quran secara maksimal karena dia punya modal itu. Ala kulli hal, kalaupun tidak bisa dua-duanya, minimal Qurannya. Ya. Makanya bi'anfusihim, paling tidak bi'anfusihim, kalau bi'amwalim itu belum bisa maksimal, bi'anfusihim. Nah, bi'anfusihim itu, kalau dalam bahasa ayat Al-Quran itu anfus itu adalah kumpulan dari pribadi dan personal dan komunal. Itu makna anfus itu adalah personal dan komunal. Itu tafsirnya gitu. Ya. Jadi kuatul fardi dan kuatul jamaah. Gitu. Itu anfusim. Contoh, ya, tadi misalkan Ramadan. Itu kalau nggak Ramadan secara personal kuat untuk membangun kuatul fardi itu nggak akan pernah bisa bertahan lama. Tapi gara-gara banyak yang puasa, banyak baca Al-Quran, jadi semangat. Gitu. Sama kita ber-Al-Quran begitu, kalau kita sendirian nggak akan bertahan, banyak futurnya. Tapi kalau dibanding dengan kuatul jamaah, itu akan menguat anfus kita, tekad dalam diri kita itu. Itu disebut dengan bi'anfusihim. Bi'anfusihim itu ketika terpenuhnya kuatul fardi, kekuatan secara personal, dan kuatul jamaah, kekuatan secara komunal itu. Baru bi'amwalihim. Ulaika mushadiqun, mereka orang yang jujur. Demikian bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada pertanyaan dari teman-teman, apakah ada yang menanyakan? Jadi pesan saya nanti maksimalkan walaupun nggak ada setoran online, tetap tadi agenda-agenda yang sudah terbiam menjadi ziyadah, murojaah terus dilakukan, sehingga nanti untuk memenuhi target ya penilaian, target terakhir di karantina nanti sebelum masuk kuliah itu tercapai gitu. Jangan sampai ada masih menyisakan belum ada yang belum tercapai gitu. Ya, itu bagian dari kejujuran gitu. Monggo, mari dilanjutkan. Kalau tidak ada ditutup aja. Alhamdulillah teman-teman sekalian, atas partisipasinya. Insya Allah di tanggal 7 sampai 8 Agustus akan dilaksanakan
agenda Daurah Al-Quran, dan beserta nanti ada pengenalan beberapa santri baru ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jazakumullah khairan Ustaz Manto atas penyampaiannya. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.